metode pendidikan terhadap anak semakin kesini lebih mengutamakan masalah kognitif atau otak. Anak diukur dengan kecerdasannya, matematika, ya berhitung, bahasa dan lain sebagainya. Padahal tidak semua anak itu memiliki kemampuan yang sama. Kadangkala antara anak yang satu bisa jadi dia memiliki kelebihan di sini, yang satu lagi mungkin memiliki kekurangan di bidang tersebut. Tapi yang lain bisa jadi memiliki kelebihannya. Nah, dalam mengasuh anak di era seperti sekarang, yang semuanya serba cepat, punya tantangan sendiri. Nah, di samping saya ini, kebetulan belakang saya ini ibu-ibu semua ini. Ibu, izin saya nanya ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu anaknya sudah berapa orang? Anak saya jumlahnya semua 11. Masya Allah, 11. 11 orang. Cucu berapa orang? Yang ada 7. Yang ada semuanya 7. 11. Ya. Cucu 17. 17, ya Allah. Ibu kalau lagi kumpul semua di rumah Ibu ramai sekali pastinya Bu ya. Ramai sekali. Alhamdulillah ya Bu ya. Ada yang jauh. Oh gitu. Di Surabaya satu jauh. Wow. Ibu, anak antara yang satu dengan yang lain ada bedanya pasti ya? Ada. Profesinya beda-beda nggak? Ya beda. Ya, beda. Ada yang jadi pengasuh pesantren, Masya ada yang Allah. dari tukang sayur. Masya Allah, Ya kan alhamdulillah. Parupaya. Iya. Banyak dah. Masya Allah ya Bu. Begitu. Tapi tiap anak juga karakternya beda-beda ya Bu ya? Beda-beda. Oh ya, ada yang perhatian sama Ibu, Iya. ada yang perhatian semua apa gimana? Ya, ada dah perhatian. Kalau ibu mah perhatian ya. Satu Orang perhatian terus. Ya, orang tua itu bisa memperhatikan 11 orang anaknya, tapi 11 orang anak belum tentu bisa memperhatikan orang tuanya. Ini juga tantangan, ini satu yang di-quote nih. Nah, izin ya Bu ya, terima kasih banyak ya Ibu, makasih. Ini jadi tantangan bagi kita pemirsa di era zaman sekarang, di mana semuanya serba cepat, konsep ideal itu mulai bergeser. Nah, kesempatan ini mungkin silakan Ibu Bunda atau Bunda Iva Munifa untuk menjelaskan kepada kita tentang tema kita ini, Bunda. Silakan. Terima kasih Mas Taufik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Ibu-ibu di studio, Mas David, Prof. Nasyarudin, guru kita bersama, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita melihat anak milenial. Ya. Kita melihat pendidikan anak saat ini. Kita melihat anak yang menjadi harapan kita saat ini dan yang akan datang. Banyak sekali kita dapati bahwa tidak sedikit harapan orang tuanya seperti ini, tetapi anaknya, karena tadi Prof menyampaikan anak zaman, mengikuti keadaan, akhirnya mereka dengan kemampuan apa adanya, pulang ke rumah, kemampuan orang tuanya seperti itu. Pergi keluar rumah, di luar zaman sudah berubah. Bahkan tidak sedikit juga ketika mengikuti keadaan di luar, keadaan zamannya, apalagi zaman digitalisasi seperti sekarang, segala semuanya teknologi baik, teknologi bagus, terus berganti, maka terkadang anak itu pun yang tadinya diharapkan oleh orang tuanya seperti ini, tetapi ternyata keadaan itu mengubah dirinya. Nah, ini menjadi perhatian penting bagi kita semua. Mungkin di sini yang harus kita perhatikan, ketika kita mendidik anak kita, ketika kita mengharapkan, bercita-cita anak kita menjadi sosok yang diharapkan oleh ayah bundanya. Kita pun sebagai seorang tua, ibu dan ayah, tentunya ayah dan ibu juga harus mengikuti keadaan saat ini juga. Anak baru lahir, tadi Prof menyampaikan diazankan untuk anak itu menjadi yang soleh solehan. Dan harapan kita anak baru lahir ini kemudian dia 2 tahun mengikuti kehidupan, apalagi sampai bisa
ada 2, 3 sampai 5 tahun bisa ikut hafal Quran dan sebagainya gitu kan. Tapi sekarang jangankan 5 tahun, 2, 3 tahun pun dia yang dicari adalah gadgetnya. Betul. Yang dicari adalah handphonenya. Bahkan anak kecil saat ini baru 3, 4 sampai 5 tahun pun sudah ngerti merek HP yang bagus mana. Itu udah luar biasa. Betul. Dan anak sekarang, jangan salah, ibunya masih gaptek, anaknya sudah tahu sehari ngedownload berapa. Ini sudah hal yang luar biasa. Saya berbicara seperti ini adalah fakta anak saya. Saya kembali ingat kepada hakul waladi ala walidi ayyuhsina ismahu. Nama yang baik, hak anak dari orang tuanya, kewajiban orang tua kepada anaknya. Tadi diajarkan memberikan nama yang bagus. Itu dulu yang kembali kepada koridor Islam. Wa adabahu, pendidikan. Wa 'allamahumul kitaba wasibah warimaya. Ini diajarkan Rasulullah. Olahraga pada zaman itu udah ada. Berarti logikanya ketika zaman itu Rasulullah pun ngajarkan renang, ngajarkan berpanah, ngajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan, maka pada zaman itu pun sudah ada keadaan-keadaan seperti itu, tentunya dengan kondisi yang berbeda. Nah, dari situ ketika ingin menjadi orang tua dan berharap anaknya menjadi harapan orang tua juga, maka ibulah yang memang kerap kali ada di rumah itu mendidik anaknya dengan koridor-koridor, tetap mengikuti aturan main, mungkin batas waktu yang harus ditentukan. Tetap ketika dia waktunya ngaji, maka dia harus ikut ngaji. Ketika waktunya sekolah, dia harus tetap ikut sekolah. Ketika dia ikuti aturan-aturan main yang diajarkan oleh ibunya, oleh ayahnya, ini kita berbicara zaman milenial. Berbeda dengan ibu-ibu orang tua yang memang sudah menutup anaknya dari akses itu. Ini pengecualian. Karena ada orang tua yang menutup akses anaknya dari dari itu semua. Bahkan tidak hanya media sosial, TV pun nggak boleh. TV pun tidak ada. Sehingga khusus ketika baru lahir 2 tahun, makanya tadi di depan saya sampaikan harus targetnya hafal Quran. Bisa diajarkan kepada anak. 5 tahun, 7 tahun dia bisa. Tetapi mengikuti alur akal otak si anak itu juga tidak bisa dipaksakan. Nah, karena ada 2 hal ini, ada yang memang tertutup, ada yang memang milenial. Inilah yang khusus untuk tertutup udah gak ada masalah. Karena apa? Karena orang tuanya sudah memfokuskan untuk itu semua. Tapi juga seorang tua pun gak bisa memaksakan kepada anaknya. Anak harus seperti ini, kemudian anaknya tidak bisa terima. Di masa yang akan datang yang ada bukan mengikuti harapan keinginan kedua orang tuanya, yang ada malah jadi membangkang dan akhirnya boleh dikata dia melawan kepada orang tuanya, karena akan menyalahkan kepada kedua orang tuanya, bukan keinginan saya kok. Nah, inilah yang dalam hal pendidikan modern milenial, seorang ibu ataupun seorang ayah harus betul-betul berada, mendampingi, meluruskan kembali, mengatur semuanya dengan aturan yang memang sudah ditetapkan oleh keluarga tentunya. Ini harapan kita sih ke depan. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Bunda Eva. Kita akan lanjutkan lagi. Jadi muncul satu pertanyaan baru ini Bunda. Izin Bunda dan Prof. Jadi kalau anak itu kan setiap anak kan berbeda. Ada si kakaknya mungkin secara akademis bagus, si adiknya mungkin bukan akademis tapi secara motorik dia senang olahraga dan sebagainya. Tapi seringkali tanpa sadar orang tua itu membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Bukan maksudnya jahat, tapi maksudnya adalah memotivasi sebenarnya. Tapi anak menerimanya lain. Jangankan kakak dan adik, bahkan juga kadang ke teman-temannya. Dengan tujuan adalah memotivasi, tapi anak menerimanya lain. Akhirnya anak jadi berontak. Nah, bagaimana jika hal ini terjadi? Nanti kami juga akan berikan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Tentunya hanya di sini, di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Cuma jadi persoalan, karena bapak ibunya satu keluarga semuanya gila dengan IT itu ya kan. Di meja makan seperti ini. Ya, yang jauh menjadi dekat.
Sementara yang di hadapannya orang tuanya malah justru berjauhan. Iya.